Mari kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan. Pimpinan jemaat, speaker dan majelis gereja menyampaikan selamat beribadah. Walaupun kita berjalan dan beribadah di rumah kita masing-masing karena wabah COVID-19, namun tidak mengurangi makna pujian kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, marilah kita satukan hati dan pikiran kita, berdoa kepada Tuhan, mengucapkan syukur saat teduh kita mulai. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan melalui nyanyian rohani kita nomor 7 ayat 1 sampai 3, bimbing kami Yesus. Bimbing kami Yesus dalam kuasa-Mu, kebaktian ini Kau kuduskanlah pada tiap orang, Roh-Mu berikanlah segala kesusahan, Tuhan jauhkanlah sabar serta taat, kami bekerja sambil menantikan kedatangan-Mu. Amin. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan melalui nyanyian rohani kita dari nomor 9. Dari nomor 9, Tuhan yang beri kesukaan. Tuhan yang beri kesukaan, hormat-Mu kami nyanyikan ketika masuk rumah-Mu, Tuhan.
kita berdoa mengampuni dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kekasih, Alkitab sudah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah Maha Kuasa, Bapa yang di sorga. Dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, kita menghampiri Dia supaya kita memperoleh keampunan oleh anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Marilah kita secara bersama-sama menyampaikan doa permohonan pengampunan dosa kita. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita masih berdoa dalam hati kita masing-masing. Marilah orang berdosa datang kepada Tuhan, datang seperti adanya. Yesus memberi ampunan, jangan lambat, mari cepat. Dalam Tuhan boleh diselamatkan. Yesus menantikan engkau, hendak memberikan berkat. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, kita sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami pada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama membaca dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 23 sampai 24. Kita membaca secara responsoria. Kami yang ayat ganjil, Bapak Ibu jemaat yang terkasih ayat yang genap. Kemudian di ayat 24 nanti kita sama-sama. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring segala jalanku, Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan.
Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan aku menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. ayat 23. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Kita sama-sama. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Mulia bagi Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita sama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita memuji Tuhan melalui nyanyian rohani kita nomor 181 ayat 1 dan 3. Karena iman dibenarkan. Karena imanku dibenarkan, alangkah sukacita, alangkah sukacita dengan darahnya disucikan. Haleluya, diselamatkan, dosa telah dihapuskan, dulu hilang sekarang pulang, berjubah kebenaran. Ku bebas dari pengadilannya, alangkah sukacita, namaku dalam kitab hayat, alangkah sukacita. Haleluya, diselamatkan, dosa telah dihapuskan, dulu hilang sekarang pulang,
Kristel sebagai pendahuluan khotbah kita. Pada saat ini kita akan memperhatikan dan akan kami bacakan yang diangkat dari Roma 8 ayat 12 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah dikatakan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan dan maksud masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati. Dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab itu diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari kita lihat warta jemaat yang terjadi di gereja kita ini pada minggu yang lalu. Yang pertama, pimpinan jemaat calon speaker majelis gereja menyampaikan selamat beribadah walaupun kita berjauhan dan beribadah di rumah masing-masing karena wabah COVID-19 ini, namun tidak mengurangi makna pujian kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 2. Keputusan rapat majelis calon speaker, pemimpin pendamping komsel. Keputusan rapat majelis pada hari Jumat 24 Juli 2020 adalah sebagai berikut. Pelaksanaan ibadah Minggu tanggal 2 Agustus 2020
Ibadah di gereja diikuti oleh semua pelayan gereja pada pukul 10 WIB. Dan untuk jemaat masih tetap ibadah dari rumah melalui streaming YouTube. Mulai tanggal 9 Agustus 2020, kebaktian di gereja dibuka bagi yang punya kerinduan beribadah di gereja dengan mengikuti protokol kesehatan dilakukan dalam 3 season sebagai berikut. Season pertama mulai pukul 8 sampai dengan 9. Season kedua mulai pukul 10 sampai 11. Sesi ketiga mulai jam 16 sampai 17. Ibadah dilayani oleh kaum pemuda. Ibadah sekolah minggu tetap melalui streaming YouTube. Bagi jemaat yang beribadah di rumah masih disediakan live streaming dan tata ibadah dalam bentuk-bentuk fotokopi. B. Tes lisan atau GR, gladi resik, persiapan akhir serta angkat CD untuk kelas katekisasi. Pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 selesai ibadah minggu dilaksanakan tes lisan atau GR untuk kelas katekisasi didampingi oleh orang tua, dan angkat CD atau malua akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2020 di ibadah sesi kedua. Kegiatan seksi P3MI, PWMI dan P2MI akan menyusul karena masih melihat situasi wabah pandemik COVID-19. Jemaat yang berulang tahun minggu yang lalu, ulang tahun kelahiran 1. Nyonya Tobing Borusiahaan, Togi Dapot Tambunan, Bapak Wahyu Agung Panjaitan, Bapak Dr. Andus R. Manurung, Nyonya Dr. Andus FP Silitonga Boru Huta Barat, T. Boru Nababan, Alex Krisman Mendrova, Elkan Silaban, Nyonya Siahaan Boru Sihombing, Pendeta H. Aritonang MTH, Gereja Krista Dian Panggabean, Nyonya Roy Butar-Butar Boru Simbolon, Nyonya H. Siahaan L. Boru Sihombing, Nyonya Le Speaker Dr. Andus E. Sitorus Boru Tarigan, Nora Boru Marbun, Alberto Napitupulu, Juliana Boru Pasaribu, Nyonya Asim Tumorang Boru Sitorus. Pimpinan jemaat, le speaker, calon le speaker dan majelis gereja menyampaikan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati kita semua. Kegiatan sepekan bisa kita lihat di buletin kita masing-masing. Perpuluhan, ucapan syukur, janji iman pembangunan rumah asisten renovasi GMI Manna Helvetia, dana pembangunan yang sudah masuk, realisasi struk pembangunan renovasi pastori gereja, realisasi proposal pembangunan pastori, laporan keuangan dapat kita baca, kita amati di buletin kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu kita pada hari ini. Selanjutnya kami serahkan waktu dan tempat kepada Bapak kami, Le Speaker H. Manurung, untuk membawakan kita di dalam doa syafaat. Dengan
Terima kasih Bapak kami ucapkan atas kebaikan-Mu kepada kami pada pagi yang indah ini, di mana Engkau Bapak sudah memberkati, melindungi kami Bapak, sehingga kami boleh bersama-sama di rumah-Mu ini dengan sukacita, tidak ada kekurangan apapun. Bapak, di sini anak-anak-Mu beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ibadah Bapak Engkau hadir di tengah-tengah kami ini, dari awal pertengahannya hingga selesainya nanti Tuhan bersama-sama dengan kami. Bapak kami yang di sorga, secara khusus Bapak kami berdoa pada jemaat yang kelemahan tubuh yang ada di bulletin ini, walaupun tidak ada di bulletin ini, di mana Bapak pada saat ini Nyonya S. Stanggang MD Boru Siombing, Nyonya J. Manalu Boru Siagian, Nyonya A. Sijabat Boru Hutahayan, Nyonya TP Hutahayan Boru Sitorus, Nyonya M. Marpaung Boru Siboya, Bapak Per Marpaung, Nyonya Dr. Andus B. Marpaung Boru Simatupang, Nyonya T. Manurung Boru Sitorus, Nyonya Les Speaker J. Purba Boru Soragi, Bapak Les Speaker T. Panggabian, Nyonya Les Speaker Profesor Dr. THP Nadadap Boru Simatupang, Bapak L. Huta Barat, dan Bapak N. Bangun. Biarlah Bapak kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu orang tua kami ini. Biarlah Bapak Engkau berikan kesehatan dan panjang umur. Engkau berikan Bapak sukacita kepada orang tua kami ini, agar mereka boleh merasakan sukacita dari Tuhan. Engkau berikan Bapak pada mereka kebahagiaan. Kami yakin dan percaya Engkaulah Tuhan yang dapat menolong, membantu mereka apapun penyakit mereka ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa pada saat ini orang tua kami yang memasuki usia indah, kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan yang melindungi orang tua kami ini di masa-masa perjalanan hidup mereka Bapak. Kami masih butuh pertolongan orang tua kami ini. Tolong Tuhan Engkau berikan kesehatan, hikmat bijaksana kepada orang tua kami ini, agar orang tua kami ini selalu bersukacita untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bapa kami di sorga, kami juga berdoa pada saat ini kehidupan para pelayan majelis speaker, calon speaker, tim pelayanan pagi dan guru sekolah minggu GMI Manahel Petia ini Bapak, kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan, agar kehidupan para pelayan di gereja ini boleh Engkau berikan yang terbaik, Engkau berikan rezeki yang berkelimpahan Bapak, Engkau berikan suatu kebahagiaan kepada kami semuanya Bapak, agar kami boleh merasakan kebaikan oleh Tuhan. Bapak kami sorga, kami juga berdoa di mana pada saat ini jemaat kami yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Engkau berikan panjang umur kepada jemaat Tuhan pada saat ini. Biarlah Bapa Engkau menjadi pegangan hidup kami, apapun keadaan kami semuanya, supaya Tuhan memberikan panjang umur. Apapun itu Tuhan selalu memberikan kepada kami sukacita yang daripada Tuhan saja. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa kepada anak-anak kami yang menantikan teman hidup, atau anak kami yang merindukan keturunan. Kami serahkan ke tangan Tuhan, agar Tuhan memberikan jodoh yang seiman kepada anak-anak kami. Begitu juga kepada anak-anak kami yang merindukan keturunan, biarlah Tuhan yang memberikan anak kepada mereka, agar mereka boleh berbahagia di rumah tangga mereka masing-masing. Bapa kami di sorga, kami juga berdoa pada saat ini keamanan tengah-tengah bangsa dan negara Republik Indonesia. Pemerintah kami, dari pemerintah yang paling tinggi hingga yang paling terendah, kami serahkan ke tangan Tuhan, agar Tuhan yang memberikan terbaik kepada pemerintah kami, agar pemerintah kami boleh melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik. Bapa kami sorga, kami juga berdoa pada saat ini pembangunan pastori dan renovasi gereja yang lagi berjalan pada saat ini dalam tahap penyelesaian. Berikan kepada kami hati yang damai, agar kami boleh saling bantu-membantu, terutama kepada para donatur
yang memberikan dengan sukacita, Engkau berikan kesehatan dan panjang umur, dan Engkau berikan rezeki yang berlimpah. Biarlah atas pertolongan Tuhan semua itu boleh kami rasakan, dan semua itu bukan karena kekuatan kami ya Bapa, tapi semua itu atas anugerah, sehingga pembangunan nantinya boleh berlaksana dengan baik. Bapa kami sorga, di mana pada saat ini virus corona termasuk para medis yang merawat pasien pada saat ini Tuhan, biarlah Bapa kami mohon kepadamu perlindunganmu ya Tuhan, untuk diri kami, untuk keluarga kami, dan untuk orang-orang kami sayangi, agar kami semua terhindar dari serangan COVID-19 ini. Kiranya Engkaulah yang menjadi benteng perlindungan kami dari virus-virus tersebut, sehingga tidak ada satupun COVID-19 yang mampu menyerang kami. Biarlah semuanya itu kami serahkan ke tangan-Mu indah pada waktunya, dan juga kepada para medis yang merawat pasien. Biarlah semuanya kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu, agar para medis boleh melaksanakan tugas mereka dengan baik, dan berikan kepada mereka kesehatan yang prima. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa pada saat ini anak-anak kami yang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri atau kedinasan. Kami serahkan ke tangan Tuhan, agar mereka mengikuti ujian mereka dengan nilai yang terbaik, agar mereka boleh merasakan kebahagiaan dari Tuhan. Tolong Tuhan berikan mereka kepintaran dan hikmat bijaksana. Bapa kami sorga, kami juga berdoa pada saat ini anak-anak kami yang belajar di rumah. Biarlah Bapak kami serahkan ke tangan Tuhan, agar Tuhan memberikan kepintaran kepada anak-anak kami, agar mereka boleh melakukan pekerjaan belajar mereka dengan baik di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Sebentar kami juga Bapak akan mengumpulkan persembahan. Biarlah Bapak juga Engkau yang memberikan rezeki buat kami, agar persembahan yang kami berikan boleh kami mengucapkan syukur kepadamu. Engkau berikan rezeki kepada kami berlimpahan, agar kami boleh memberikan terbaik bagimu Tuhan. Bapak kami sorga, kami juga berdoa kepada orang tua kami yang memberikan ucapan syukur dan perpuluhan. Biarlah Bapak kami serahkan ke tangan Tuhan, agar Tuhan juga memberikan sukacita kepada orang tua kami, dan orang tua kami juga Engkau berikan kesehatan panjang umur, agar mereka memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak kami sorga, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang sampaikan hamba-Mu. Biarlah Bapak Engkau meteraikan hamba-Mu, Engkau berikan kepintaran, bijaksana kepada hamba-Mu, agar apa yang disampaikan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak kami sorga, sebentar kami akan mau pulang. Lindungi kami Bapak di perjalanan, selamatkan kami sampai tujuan. Begitu juga Bapak rumah hamba-Mu di tempat ini, lindungi dan terangi Bapak. Bapak, banyak dosa tingkah laku perbuatan kami yang tidak berkenan di hati-Mu. Ampunkan kami Bapak, hapus oleh Tuhan, agar terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami. Inilah Bapak doa kami, terimalah kabulkan melalui nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai ayat pengantar dalam persembahan kita pada saat ini, diangkat dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita mengumpulkan persembahan.
pura penuh. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyampaikan kepada Tuhan, yaitu dengan lagu Mohon Tuhan Memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan melalui nyanyian rohani kita nomor 13 ayat 1 sampai 2. Di ayat 2 nanti kami undang jemaat kami untuk bangkit berdiri. Yesus, lihat umat-Mu yang menyembah Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus kami dalam kegelapan, biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk, marilah kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu untuk waktu ini kami bersama mendengarkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu yang melampaui segala akal dan pemikiran, itulah yang tinggal tetap dalam diri kami untuk mendengarkan dan memperdengarkan firman-Mu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai ayat 43. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat yang ke-36 sampai ayat 43. Saya mengajak jemaat membacanya secara beresponsoria. Saya mulai dari ayat 24 sampai 30 kita beresponsoria, dan 36 sampai 43. Mari kita memulainya. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai.
Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkan dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang-lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Sanalah akan terdapat tatapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengarkan lewat warta. Ini merupakan rekaman YouTube yang terakhir untuk ibadah di Jemaat Gemimana Helvetia. Selanjutnya ibadah akan kita mulai tetap dalam mengikuti protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, lalang di antara gandum. Lalang di antara gandum. Saudara-saudara yang diberkati, perumpamaan ini adalah merupakan sebuah cerita menggambarkan tentang hal kerajaan surga. Saya mau mengulangi hanya ayat yang ke-24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Jadi perumpamaan lalang di antara gandum adalah sebuah perumpamaan yang menjelaskan tentang kerajaan surga. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kerajaan surga ini adalah kerajaan yang ketika tiba saatnya nanti bahwa Yesus akan hadir menghadirkan kerajaan surga di bumi ini. Saudaraku, mari perhatikan. Kalau kita melihat tumbuhan, perhatikan kalau kita melihat tumbuhan ada lalang, di sana hampir tidak kita temukan gandum, hampir tidak kita temukan padi. Tetapi ketika kita menemukan, kita melihat petani sawah, petani di sawahnya dia menabur padi, jemaat yang diberkati, bersamaan dengan benih padi itu tumbuh jugalah lalang. Saya punya pengalaman menarik. Saya dibesarkan sebagai anak kebun ya. Orang tua saya dia bekerja sebagai karyawan kebun, tapi dia punya kesempatan mengisi waktunya karena kami anak-anak ada 8 bersaudara yang harus dibiayai sekolah, seluruhnya sekolah. Jadi dia menggunakan sawah di sekitar pinggiran-pinggiran perkebunan pada saat itu. Ketika SMA saya pulang karena saya kos di kota, saya pulang ke rumah, lalu saya membantu orang tua saya bertani. Jarang ini saya lakukan, tetapi kali itu saya mengerjakannya, membantu mereka. Bapak Ibu, pada saat itu saya melihat orang tua saya membagi tempat. Beliau katakan, sebelah kiri biar mama yang mengerjakan, sebelah kanan kau yang kerjakan, cabutlah lalangnya. Saudara-saudara tahu ketika itu dicabut lalangnya, dilempar ke atas, dicabut lalangnya, dilempar ke atas supaya kering, langsung kering. Tiba saatnya istirahat makan siang.
Mama saya kaget sekali ketika dia melihat, Amang sudah tercabut ini padi. Ini bukan lalang, dia katakan kepada saya. Saudara, memang realitanya sulit sekali kita membedakan mana padi, mana lalang. Eme dohot simare meme dalam bahasa Batak lebih jelas sekali. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, itulah yang terjadi dan itu akan membantu kita memahami kisah tentang lalang di antara gandum ini. Perhatikan bahwa pada bagian pertama sesungguhnya perumpamaan ini mau menjelaskan bahwa lalang dan gandum akan tetap tumbuh secara berdampingan. Akan tetap tumbuh secara berdampingan. Perhatikan bahwa sesungguhnya si tuan pemilik tanah, dia menaburkan benih yang baik. Dia menaburkan benih yang baik. Tetapi benih yang baik yang ditaburkan ketika mulai berbulir tumbuh jugalah lalang. Saya mencoba mencek apa itu lalang. Sesungguhnya lalang ini sejenis penyakit, sejenis tumbuhan gulma ya. Gulma ini sejenis tumbuhan yang rumputnya sangat berbahaya. Dan gulma ini ternyata jenisnya sama dengan gandum. Dia tumbuh di daerah Palestina sekitarnya. Dan akarnya saling kait-mengkait. Jadi kalau ada gandum, ada gulma, itu hal yang biasa. Dan Yesus membentangkan perumpamaan ini adalah dari sebuah kisah nyata yang mereka alami pada saat itu. Akar dari gulma ini, akar dari lalang ini saling kait-mengkait dengan gandum tersebut. Sehingga akan tidak mungkin kita hanya mencabut lalang ini saja. Karena akarnya saling kait-mengkait, kalau dicabut ini lalang, kalau dicabut gulma ini maka gandum pun akan tercabut. Pertanyaannya, kok yang ditaburkan benih yang baik? Lalu siapa yang menaburkan? Lalu bagaimana? Pertanyaan ini menarik. Dikatakan oleh si hamba-hamba pemilik yang disuruh oleh tuannya, dia katakan, maka datanglah hamba-hamba, ayat 27, maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari mana lalang itu? Ini dia. Dari mana lalang itu? Saudara-saudara, mari perhatikan, seharusnya si Tuan akan menjawab. Seharusnya Tuhan akan menjawab lalang itu jenisnya seperti ini, tetapi bukan demikian. Kalau si Tuhan menaburkan benih yang baik, harusnya dia juga menjelaskan sesungguhnya lalang itu benihnya apa sih? Dari mana sih asalnya? Tetapi saudara-saudaraku, si Tuhan tidaklah menjawab demikian. Lalu dia langsung katakan, seorang musuh yang melakukannya. Seorang musuh yang melakukannya. Jadi lalang dan gandum tumbuh bersama-sama. Kenapa tidak dicabut? Tuhan katakan karena akarnya ini mau dikatakan bahwa ini serumpun, ini sejenis. Tetapi yang membedakan antara gandum dan lalang sungguh-sungguh adalah bulirnya. Orang akan dapat membedakan sesungguhnya pada saatnya adalah bulirnya. Bulir itulah, buah itulah yang membedakan mana gandum dan mana lalang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, menarik sekali kisah ini. Dalam ayat yang ke-36 sampai 43 sesungguhnya sudah dijelaskan arti dari perumpamaan ini. Bahwa lalang dan gandum tumbuh bersama-sama. Ada bersama-sama di muka bumi ini. Sama-sama. Hidup bersama-sama. Tetapi saudara perhatikan. Bahwa lalang itu dikatakan ada musuh yang melakukannya. Artinya apa? Memang fungsi dari lalang itu, fungsi dari musuh itu adalah merusak sesuatu tatanan yang baik. Merusak sesuatu tatanan yang buruk, itu pekerjaannya. Memang itu kerjanya. Jadi musuh itu memang itulah kerjanya. Tanpa disuruh dia akan mengerjakan itu. Pekerjaannya adalah terus-menerus akan merusak dan merusak yang baik. Merusak dan merusak yang benar. Saudara-saudara, itu tidak bisa kita halangi. Memang itu fungsinya dia ada di situ. Yang menaburkan saja dikatakan pada saat ini sudah jelas.
bahwa seorang musuh yang melakukan. Saudara-saudara, lalang ialah iblis. Itu penjelasan selanjutnya. Jadi memang itu tugasnya. Oleh sebab itu pada bagian ini, meskipun gandum dan lalang tumbuh berdampingan, si tuan pemilik kebun itu sedang mengatakan, ayo masing-masing tunjukkan tugasmu. Tunjukkan fungsimu. Sekali lagi kita hanya dapat membedakan ketika gandum itu sudah berbulir. Ketika gandum itu sudah berbulir. Jadi yang membedakan adalah buah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Ini sebuah koreksi yang tajam bagi kita sebagai orang yang percaya. Sebagai orang-orang Kristen. Sebagai orang-orang yang bersekutu dalam sebuah persekutuan yang disebut gereja, eklesia. Orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang. Sesungguhnya ketika kita bicara tentang sebuah persekutuan, bicara tentang gereja, bicara tentang eklesia, kalau orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib dalam persekutuan, orang-orang percaya tentu seharusnya dia hidup di dalam terang. Dia mengerjakan hal-hal yang terang. Dia melakukan hal-hal yang terang. Tapi faktanya dalam perumpamaan ini menjelaskan bahwa tetap ada musuh di antara terang itu, jangan kaget. Dalam kehidupan orang-orang percaya masih kita temukan di persekutuan. Tugasnya hanya melihat hal-hal yang salah. Tugasnya hanya menabur hal-hal yang salah. Tugasnya hanya berkata-kata tentang kebenaran tetapi tidak melakukan. Tugasnya hanya berbicara tentang pelayanan tetapi tidak berbuat. Itu iblis namanya. Jelas dikatakan. Itu bukan berasal dari benih yang baik. Itu bukan berasal dari benih yang baik, itu musuh yang melakukannya. Oleh sebab itu si pemilik kebun mengatakan tetaplah bertahan. Tetap bertahan, kerjakan tugasmu, kerjakan fungsimu sebagai gandum. Kerjakan fungsimu sebagai orang percaya. Jangan mengaku orang percaya, tapi sesungguhnya engkau adalah ilalang. Jangan mengaku sebagai eme, tetapi sesungguhnya sikapmu, perbuatanmu adalah simarememe. Mirip memang, seolah-olah orang Kristen. Seolah-olah seorang pendeta. Seolah-olah seorang pelayan. Tetapi perbuatannya sesungguhnya hanya imitasi. Saudara-saudara, saya sangat terkoreksi dengan teks ini. Ayo mari kita bersama mengaku di hadapan Tuhan. Apakah aku layak disebut bahagian dari eme? Ataukah sesungguhnya jangan-jangan aku ini hanya si marememe? Aku ini hanya si imitasinya orang Kristen. Aku ini hanya pura-pura Kristen. Aku ini hanya sebagai komunitas orang yang bergabung di dalam eklesia itu. Tapi hidupku masih dalam kegelapan. Saudaraku, sekali lagi, lalang dan gandum akan tetap berdampingan seumur hidupnya. Tetapi gandum akan tetap menjadi gandum. Bulirlah, buahlah yang menentukan. Yang kedua, oleh sebab itu dikatakan supaya bertahan untuk memberikan pengaruh. Gandum itu harus tetap bertahan, memberikan pengaruh, bukan dipengaruhi. Memberikan pengaruh, bukan dipengaruhi. Karena apa? Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, karena ketika gandum itu akan tetap gandum, artinya dia akan tetap memperlihatkan buahnya. Dia tidak akan pernah terpengaruh menjadi lalang. Padi tidak akan pernah terpengaruh berubah menjadi simarememe. Tidak akan pernah. Oleh sebab itu, ketika bertahan untuk memberikan pengaruh, tentu ini bukan hal yang mudah. Apa pertahanan supaya supaya gandum itu tetap gandum? Apa pertahanannya? Saudara-saudara menyadari bahwa sesungguhnya saya dan saudara adalah bibit yang ditabur oleh Allah, mengerjakan kerajaan Allah di muka bumi ini, menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Mari kita pertanggungjawabkan semuanya ini. Jangan pura-pura.
Jangan pura-pura menjadi gandum. Jangan pura-pura. Tidak bisa. Kalau gandum harus gandum. Kalau lalang harus lalang. Sesuai dengan fungsinya masing-masing. Saudara-saudara, firman ini cukup keras. Seperti Yesus menyampaikan kepada orang banyak, hari ini berbicara di tengah kita. Ada dua hal pelajaran penting yang mau kita renungkan. Yang pertama, kecenderungan kita manusia ketika melihat ada sesuatu yang kurang benar, kurang cocok, kurang pas menurut kita. Wow, katanya tadi bahwa si penanam itu, si perawat itu dia katakan begini, kalau begitu bagaimana, kami cabut saja kah? Mereka katakan demikian, hamba-hamba itu langsung katakan. Hamba itu katakan, Tuhan kami cabut saja. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Soal mencabut, soal memisahkan, soal menghakimi, itu bukan bagiannya kita, tapi bagiannya Tuhan. Sekali lagi, soal mencabut, soal menghakimi, soal memisahkan, itu bukan bagiannya kita. Oleh sebab itu mari sama-sama kita masing-masing menyatakan fungsinya. Kalau kita gandum, ayo kerjakanlah, hasilkanlah, tunjukkanlah bulirmu, tunjukkanlah buahmu. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, tunjukkan buahmu. Karena ketika kita menjadi ilalang, ya katakan ketika musim tuai tiba, yang pertama apa yang dikerjakan? Bahwa lalang itu ikatlah berberkas-berkas, kata pemilik tuan kepada malaikat, kepada Allah, kepada malaikat. Halo, ketika musim tuai tiba, ikatlah lalang itu berberkas-berkas, campakkanlah ke dalam api neraka. Saudara, tetapi anak-anak Allah, tetapi gandum itu, bulir itu akan bercahaya seperti matahari. Dia akan tetap berbeda ketika musim tuai tiba. Jadi saudara, sekali lagi kita akan terus hidup berdampingan, gandum dan lalang, eme dan simare meme. Tetapi yang terpenting bukan kita tidak ada hak untuk memisahkan gandum dan lalang. Itu otoritasnya Allah. Tugas kita mengerjakan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, saudaraku yang diberkati, pelajaran berharga bagi kita untuk hari ini. Saudara, proses untuk tidak dipengaruhi, saudara, apapun ceritanya, proses untuk tidak dipengaruhi tidak bisa terjadi secara tiba-tiba. Kekuatan kita adalah ketika kita bersandar kepada kebenaran firman. Kekuatan kita adalah ketika kita bersandar punya persekutuan yang sehat dengan Tuhan. Itulah kekuatan kita. Sehingga pergumulan seberat apapun, aku gandum akan tetap gandum. Sehingga situasi kemewahan apapun, aku gandum akan tetap menjadi gandum. Tidak akan pernah dipengaruhi oleh situasi apapun. Tapi fungsiku adalah memberi pengaruh. Saudara-saudara, ketika tiba musim penuai, maka di sanalah orang-orang percaya akan bercahaya seperti matahari. Mari bersama, siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Bahwa sesungguhnya Engkau menempatkan kami di muka bumi ini sebagai gandum, sebagai orang-orang yang Tuhan percaya memberi manfaat, menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi, melakukan tugas panggilan kami sebagai orang percaya. Sampai pada saatnya Engkau akan datang kembali menghakimi. Sampai pada saatnya kami harus mempertanggungjawabkan buah kami masing-masing. Bapa, apa yang sudah Engkau tabur, apa yang sudah kami terima, biarlah itu menjadi sebuah kewajiban kami, melakukan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang percaya. Firman-Mu sudah kami dengarkan. Biarlah kami memakai telinga kami mendengarkan kebenarannya.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari nomor 90 ayat 1 sampai 2, tabur waktu pagi. Ayat 2 nanti kita sama-sama berdiri. Tabur waktu pagi pada ladang hati, waktu siang pun pergi tabur benihnya. Pada musim tuai segera tibalah, kita akan gembira di dalam surga, dapat hasilnya di dalam surga. Kita akan gembira di dalam surga, dapat hasilnya di dalam surga. Kita akan gembira di dalam surga. Meski hari terang atau hari hujan, tabur benih Tuhan dengan beraninya. Setelah kerja selesai dan dapat sentosa, kita akan gembira di dalam surga, dapat hasilnya di dalam surga. Kita akan gembira di dalam surga, dapat hasilnya di dalam surga. Kita akan gembira di dalam surga. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Lakukanlah kebenaran firman-Nya dengan mengandalkan berkat-Nya. Maka anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, memelihara, memberkati kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat kami persilakan duduk, kita bersatu dulu. Amin. Shalom.